persiapan alat ya. Persiapan alatnya apa saja tolong diperhatikan. Jadi yang pertama adalah apa itu? Coba persiapan alatnya dibaca apa itu sudah. Siring pump dengan kabel. Nah ini ya siring pump dengan kabel. Kemudian obat yang akan dioplos. Nah obat yang akan dioplos dopamin. Ya. Terus cairan pengencer NaCl atau D5%. Kita yang ini ya. Oke, terus Sepet berapa? 5 cc sama 50 cc. 5 atau 10. Ini 5 cc aja ya ini. Kemudian yang 50 cc. Siring yang 50 cc. Ini perabotannya masih disegel ya dalam. Karena ini sekali pakai sebenarnya nggak punya setelnya. Terus perfusor ini ya. Perfusor bukan perforator. Bukan juga perfusor. Nanti tadi ada yang bilang perfusor. Perfusor jadi intinya selang panjang kecil ya. Dia akan menghubungkan sepet 50 ini ke jalur pasien. Kemudian apa lagi? alkohol swab. Alkohol swab. Ini nggak ada satu ya. Baca ini sudah lengkap. Terus Transofik. Transofik itu sebetulnya dia ada dua sisi untuk menusuk ya. Jadi ketika NaCl 0,9% yang masih baru dia posisi segelan belum bolong ya. Dan ini juga dalam segelan kita buka langsung dibuka segelnya kita tancapkan begini untuk melubangi sehingga sepet yang ini nanti bisa narik. Tapi kalau sudah terbuka kita lakukan desinfektan aja. Sebetulnya ada cairan NaCl yang 25 cc aja, tetapi akan sangat mahal nanti di pasien. Ada yang mau disampaikan Mas? Tidak ada. Ya. Tolong diperhatikan ya. Kemudian yang terakhir apa? Sarung tangan non steril. Kalau sarung tangan itu ada berapa aja? 2 aja. Steril dan non steril. Jadi sebetulnya kalau sarung tangan non steril itu ibaratnya dia di dalam box itu yang bisa dimasukkan. Adanya kayaknya di pas praktikum di Indonesia ya, di rumah sakit sudah naruh yang kotak gitu aja. Kalau yang steril dia sudah satu kemasan satu steril. Kemudian apa lagi? Terus label obat. Nah, ini label obat ya. Alkohol swab. Oke, sudah ya? Nah, ketika nanti Anda eval, tolong disebutkan secara jelas ya. Siap Ibu. Kemudian selanjutnya ke tahap kerja. Tadi kan sebelum persiapan alat kita udah cuci tangan. Kemudian pakai sarung tangan ya. Tahap orientasi dulu. Tahap orientasinya improvisasi sendiri ya, tujuannya apa? Bla bla bla. Kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian ambil obat, oplos obatnya dulu. Caranya ambil obat yang akan kita oplos. Pakai sepet yang 5 cc ya ini. Diambil dulu. Ini kan 5 cc, ini pura-puranya udah diambil ya 5 cc. Oke, 5 cc. Kemudian apa? Ambil cairan pengencer. Berapa cc ngambilnya? Berapa? Sepet 50 45 cc di sini. Ya kan kita dopaminnya udah 5 cc, berarti biar 50 ini udah 45 cc. Misalnya ini anggap sudah lama ya kita desinfektan, kita ambil cairannya ini 45 cc. 45 cc, pastikan udara sudah kita keluarkan. Nah, kemudian obat yang ini kita masukkan. Ini saya sebentar tarik dulu, masukkan 5 cc. Ini menyarungkan jarum begini ya, tutup jarum jangan dipegang pakai tangan. Iya. Cuma satu tangan aja. Ini sudah ada, anggap sudah ada obatnya ya. Kita buang udaranya yang terperangkap di sepet. Terus kita ambil perfusor ya. Ini perfusornya kita ambil.
kita sambungkan ke siring atau spek 50 cc. Pastikan yang ini ya. Iya. Ini kita sambungkan. Kemudian kita buang lagi udaranya. Kita buang lagi udaranya supaya tidak ada udara di spek maupun di selang yang kecil. Kenapa udara harus dibuang? Biar nggak embol. Ya, embol itu gimana, Mbak? Embol itu udaranya masuk ke pembuluh darah sampai Ya. Bisa buntu ya. Ya. Jadi ini salah satu dari sasaran keselamatan pasien ya. Kita ada memberikan obat itu secara benar. Artinya apa? Udara yang terperangkap di sini harus kita keluarkan. Jangan sekali-kali gunakan cuma sedikit kok. Nanti kalau seperti itu yang akan bahaya pasien. Itu menjadi apa ya? Tanggung jawab kita nanti ketika terjadi apa ya kalau setelah begini apa yang kita lanjutkan? Setelah tersambung, nah kita akan menyambungkan ke Intravena. jalur intravena. Nah, jalur intravena pasien sudah tadi basicnya udah pakai infuset ya yang ada triway. Ini triwaynya itu seperti ini. Pastikan sudah tahu mengidentifikasi triwaynya yang bentuk yang ini. Jadi ada 3 ekor yang sini enggak, berarti yang enggak ada ekornya ini berarti menutup. Ya. Oke, kita akan menyambungkan caranya ini kita buka. Terus kita swab dulu ya, swab. Ini kita masukkan begini. Jangan sampai masukkannya yang begini, yang di sini ini ke arah pasien. Terus kita buka triwaynya. Nah, udah paham sampai sini? Paham. Nah, terus setelah itu kita menyalakan siring Pak. Nyalakannya ini ya, tombol hitam-hitam 2, bunderan 2 ini kita tekan agak lama. Nah, anggap ini sudah tersambung ke listrik ya, karena dia menyimpan baterai jadi nggak saya tancapin, lumayan jauh. Nah, sampai kayak gini, nah ini kita pasang dulu ya. Caranya masang gimana? Ini kan ada gauge-nya ya, tarik ke sini, jadi ini bisa ditarik ke sana atau ke sini, kanan kiri. Kita ginikan, kita pasang, pastikan yang ini masuk ke hijau-hijau yang di sini di tengah. Kemudian kita kunci begini, ini kita masukkan. Kalau ada siring pump barrel oke, berarti dia akan maju ke sini, ke terumo, karena speknya ini terumo, jadi kita tinggal centang aja. Nah, kemudian kita atur jumlah cairan yang akan kita masukkan dengan memutar tombol yang ada memutar tombolnya berapa 5 mikro 5 menit. di sini 4,5. 4,5. Cara Iya. ada tombol yang muter itu kita aja ke arah sana. Sampai keluar 4,5 atau misalnya 4,5 ya. Oh, tombol langsung. Udah ya 4,5, kemudian kita pencet tombol start. Nah, ada sedikit info ya untuk siring pump yang satunya lagi, dia agak lebih tinggi grade-nya. Dia akan disuruh mengisi volume cairan yang akan masuk, dalam hal ini 50 cc. Nah, nanti di alat siring pump yang seperti kayak gini, tapi dia di keluaran tampilannya akan sedikit berbeda. Nanti harus mengisi volume yang diisikan. Jadi mau ngisi 50 ya nanti volume 50 kita isikan, jadi dengan menekan tombol ini. Cuman ini tampilannya berbeda, jadi nggak saya isikan. Kemudian tinggal tombol start. Hijau. Ya, ini nggak kemana-mana kan. Nah, tombol start, pastikan lampu warna hijau menyala. Ya, berarti dia berfungsi dengan baik alat itu kalau sudah nyala. Kalau warnanya merah berarti ada kondisi yang harus kita perhatikan, bisa jadi low bat, kita harus ngecas baterainya, atau memang error gitu ya. Setelah sampai di sini berarti alat dan obat sudah kita pasang, artinya kita bisa berpamitan ke pasien mengakhiri tindakan ini.
Cuma di nomor 16 itu ada yang misalnya nih, kan tadi kita sudah ada fase terminasi kontrak kerja ya, 10-15 menit lagi saya akan ke Bapak ngecek tensi. Ternyata di kontrak kerja yang itu kita datangi, pasiennya tensinya masih rendah. Bapak karena ini tensinya rendah, maka akan saya naikkan dosisnya. Kita harus nyetok dulu nih tombol warna merah, pastikan warna merah ya, stop. Kemudian dinaikkan 1 mikro, tambah 1 mikro berarti jadi berapa? 5,4. Nah, yang 5,4 dinaikkan aja 5,4. Kelebihan. Dan ini ke dosis yang penting ya. Nanti kita ulang lagi seperti ini. Nah, setelah selesai ini kan cuci tangan gitu kan, terus terminasi. Apalagi yang disampaikan setelah terminasi? Kontrak kerja lagi, evaluasi, cuci tangan, terus terakhir Dokumentasi. Sudah itu selesai. Nah, tampil sudah sekian kali Nancy bagus. Nah, kita akan menyampai atau menurunkan ya sama di stop. Kita turunkan ini sampai menurunkannya juga jangan langsung 2 atau 3 mikro tapi bertahap. 1 mikro misalnya yang paling kita udah sampai ke tahap 0,75 ya. 0,9 berapa itu 1